Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah serentak digelar di 270 daerah di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 9 Desember 2020. Pelaksanaan pemilihan serentak pada tahun 2020 mengalami penundaan dari jadwal semula yang seharusnya digelar pada 23 September 2020. Penundaan pelaksanaan pemilihan serentak pada tahun 2020 akibat adanya bencana nasional pandemi COVID-19 di Indonesia. Peraturan mengenai perubahan jadwal pelaksanaan pemilihan serentak diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Merujuk pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020, tahapan pelaksanaan pemilihan serentak pada tahun ini dimulai dengan tahap pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 hingga 6 September. 23 September, penetapan pasangan calon. 24 September, pengundian nomor urut pasangan calon. 24 September hingga 8 Desember, produksi dan distribusi logistik. 26 September hingga 5 Desember, tahapan kampanye dan debat publik. 6 Desember hingga 8 Desember, memasuki masa tenang. 9 Desember, pemungutan suara di TPS. 10 Desember hingga 20 Desember, penghitungan dan rekap suara. 26 Desember adalah pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi. Tahapan kampanye dan debat publik menjadi ajang bagi para kontestan pemilihan dan tim sukses saling beradu gagasan dan melancarkan strategi jitu untuk meraih suara terbanyak untuk memenangkan calonnya. Tak jarang kontestan pemilihan menghalalkan segala cara dan rentan terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan. Begitu antusiasnya tim sukses pasangan calon dalam adu gagasan ajang kampanye demi meraih simpati pemilih, proses pesta demokrasi kerap dinodai dengan temuan-temuan tindak pidana pemilihan, seperti kampanye hitam ujaran kebencian, praktik politik uang, kecurangan logistik, dan kasus pidana pemilihan lainnya yang dapat mencoreng sistem demokrasi dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejatinya, pemilihan kepala daerah merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis guna memilih pemimpin yang sesuai pilihan rakyatnya. Untuk itu, perlu dilakukan pengawasan dan penegakan hukum agar pelaksanaan pemilihan dilakukan secara jujur dan adil. Salah satunya adalah melalui Sentra Gakumdu sebagai wadah penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Sesuai amanat pasal 152 ayat 4 Undang-Undang 10 tahun 2016, sebagaimana perubahan terakhir dengan Perpu Nomor 2 tahun 2020 menyebutkan bahwa Sentra Gakumdu diatur dalam peraturan bersama antara Ketua Badan Pengawas Pemilu, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu bertujuan dalam pembentukan kesepakatan penyelesaian masalah dan menemukan solusi yang tepat, terutama untuk tindak pidana pemilihan pada pemilihan serentak 2020. Dan pola penanganan tindak pidana pemilihan yang ditangani bersama oleh Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Peran serta Gakumdu dibentuk untuk menegakkan sistem keadilan pemilihan yang merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi. Sentra Gakumdu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan mendalami bukti-bukti pelanggaran, memverifikasi, mengidentifikasi, dan memberikan konsultasi atas temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diteruskan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan oleh lembaga pengawas pemilu. Penanganan perkara tindak pidana pemilihan memiliki waktu penyelesaian yang sangat terbatas. Dari pemeriksaan berkas dan saksi di pengawas pemilu, proses penyidikan, hingga proses putusan. Sinergitas Sentra Gakumdu dibutuhkan secara maksimal
agar penyelesaian kasus dapat dilakukan tepat waktu. Di tengah adaptasi kebiasaan baru, pelayanan yang dilakukan Sentra Gakumdu tetap maksimal dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas penanganan COVID-19. Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan, atau peserta pemilihan sebagai pelapor dapat menyampaikan dugaan tindak pidana pemilihan di kantor Bawaslu di seluruh daerah yang menggelar pemilihan serentak. Pelapor membawa laporan tindak pidana pemilihan ke kantor pengawas pemilihan. Pengawas pemilihan menerima laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilihan. Sentra Gakumdu segera melakukan identifikasi, verifikasi, dan konsultasi terhadap laporan tindak pidana pemilihan. Pengawas pemilihan membuat dan mengisi format laporan atau temuan dari pelapor dengan membuatkan nomor pelaporan. Dan pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan. Setelah laporan diterima, pengawas pemilihan bersama penyidik dan jaksa melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir. Penyidik tindak pidana pemilihan melakukan penyelidikan setelah Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyelidikan. Penyidik tindak pidana pemilihan mengeluarkan surat perintah penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan bersamaan pengawas pemilihan melakukan kajian. Pengawas pemilihan bersama penyidik dan jaksa melakukan pembahasan pertama, paling lama 1 kali 24 jam sejak laporan diterima oleh pengawas pemilihan. Pembahasan pertama dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakumdu di setiap tingkatan Bawaslu, Provinsi, Kabupaten, Kota. Pembahasan dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan menentukan pasal sangkaan. Untuk selanjutnya dilakukan kajian pelanggaran pemilihan oleh pengawas pemilihan dan penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilihan. Hasil pembahasan pertama dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh pengawas pemilihan, penyidik, dan jaksa. Selanjutnya, pengawas pemilihan melakukan kajian pelanggaran pemilihan dengan mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan atau ahli untuk dimintai keterangan. Keterangan dilakukan di bawah sumpah atau janji dan dituangkan dalam berita acara klarifikasi. Dalam proses kajian ini, penyidik tindak pidana pemilihan dan jaksa wajib melakukan pendampingan. Hasil dari proses kajian pelanggaran pemilihan oleh pengawas pemilihan berupa dokumen kajian laporan. Jaksa melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian pelanggaran pemilihan dan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, penyidik tindak pidana pemilihan membuat laporan hasil penyelidikan. Pengawas pemilihan, penyidik tindak pidana pemilihan, dan jaksa pada Sentra Gakumdu melakukan pembahasan kedua paling lambat 5 hari sejak laporan diterima pengawas pemilihan. Pembahasan kedua dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakumdu untuk menentukan laporan atau temuan tersebut apakah merupakan dugaan tindak pidana pemilihan atau bukan, dengan didukung minimal 2 alat bukti. Pembahasan wajib dihadiri oleh pengawas pemilihan, penyidik, dan jaksa untuk membahas kajian pengawas pemilihan dan laporan hasil penyelidikan. Jika laporan atau temuan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, hasil rapat pembahasan kedua ini wajib memutuskan untuk melanjutkan laporan atau temuan ke tahap penyidikan. Jika dalam laporan atau temuan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, maka pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan atau temuan. Hasil pembahasan kedua, kajian dan laporan hasil penyelidikan menjadi dasar pengawas pemilihan memutuskan dalam rapat pleno. Rapat pleno memutuskan laporan atau temuan penanganan pelanggaran dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dihentikan dengan memberitahukan kepada pelapor alasan penghentian melalui surat. Pelanggaran pemilihan yang ditingkatkan ke tahap penyidikan, pengawas pemilihan meneruskan laporan atau temuan kepada penyidik Polri dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu
sesuai tingkatan daerah. Penerusan laporan atau temuan disertai berkas perkara yang memuat surat pengantar, surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan, daftar isi, laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilihan, hasil kajian, laporan hasil penyelidikan, surat undangan klarifikasi, berita acara klarifikasi, berita acara klarifikasi di bawah sumpah, berita acara pembahasan pertama, berita acara pembahasan kedua, daftar saksi dan atau ahli, daftar terlapor, daftar barang bukti, dan administrasi penyelidikan. Lalu, laporan atau temuan diteruskan oleh pengawas pemilihan kepada Polri di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT. Petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, membuat surat tanda terima bukti laporan penerimaan, laporan polisi dengan pelapor yang telah melapor kepada pengawas pemilihan, dan surat tanda bukti laporan. Penyidik tindak pidana pemilihan melakukan penyidikan setelah diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Koordinator Sentra Gakumdu dari unsur Polri. Penyidik tindak pidana pemilihan melakukan penyidikan paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak penerusan laporan oleh pengawas pemilihan dan atau laporan polisi dibuat. Jaksa pada Sentra Gakumdu melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses penyidikan. Penyidik tindak pidana pemilihan menyampaikan hasil penyidikan dalam pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Sentra Gakumdu dari unsur Polri. Pembahasan ketiga dilakukan selama proses penyidikan berlangsung yang dihadiri oleh pengawas pemilihan, penyidik, dan jaksa. Pembahasan ketiga dapat menghasilkan kesimpulan berupa penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Hasil pembahasan ketiga dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pengawas pemilihan, penyidik, dan jaksa. Penyidik tindak pidana pemilihan menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penerusan laporan oleh pengawas pemilihan dan atau saat laporan polisi dibuat. Jika hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum diberikan waktu 3 hari kerja untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk. Penyidik mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 3 hari kerja setelah melaksanakan penyidikan tambahan sesuai petunjuk penuntut umum. Penyerahan dan pengembalian hasil penyidikan berupa berkas perkara dilakukan di Sentra Gakumdu. Selanjutnya, penuntut umum membuat rencana dakwaan yang ditandatangani oleh Gakumdu dari unsur kejaksaan sebagai pertimbangan pemberian P21. Setelah berkas dinyatakan lengkap, jaksa mengeluarkan P21. Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa. Selanjutnya, berkas perkara beserta surat dakwaan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri paling lama 5 hari kerja sejak berkas perkara diserahkan oleh penyidik tindak pidana pemilihan tahap 2 dengan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh pembina Sentra Gakumdu dari unsur kejaksaan sesuai tingkatan. Dalam masa darurat penanganan pandemi COVID-19, persidangan digelar secara jarak jauh atau menggunakan media daring, di mana majelis hakim terpisah dengan terdakwa yang didampingi oleh kuasa hukum dan jaksa penuntut umum. Setelah putusan pengadilan dibacakan, penuntut umum melaporkan kepada pembina Sentra Gakumdu dari unsur kejaksaan. Hasil laporan dari pembina Sentra Gakumdu dari kejaksaan selanjutnya dilaporkan kepada Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu melakukan pembahasan paling lama 1 kali 24 jam setelah putusan pengadilan dibacakan untuk menentukan upaya hukum menindaklanjuti putusan pengadilan. Penuntut umum mengajukan banding dan memori banding paling lama 3 hari setelah pembacaan putusan. Sentra Gakumdu berkomitmen untuk menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana pemilihan dengan penegakan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi. Karena keadilan pemilu yang terbentuk dengan baik sangat menentukan hasil maupun kredibilitas proses pemilu yang bebas, jujur dan adil
untuk meningkatkan kepercayaan publik. Sebagai bagian dari integral dari sistem keadilan pemilu, Gakumdu adalah komponen yang turut menyukseskan penyelenggaraan penegakan pemilu selama berlangsungnya pemilihan serentak tahun 2020. Gakumdu bekerja dengan efektif dan efisien, serta mengedepankan sinergitas seluruh elemen, melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional dan proporsional dengan menjaga integritas.